Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa kembali membersamai teman-teman semuanya di kesempatan siang hari. Waduh, siang hari ya, belajar lagi dalam kondisi puasa ya. Bahkan sebagian dari teman-teman semuanya semalam i'tikaf ya, sampai ada yang begadang-begadang ya. Maka yuk sama-sama, kalau semalam itu itikafnya itikaf ibadah, siang ini itikaf ilmu ya. Insyaallah itikaf ilmu. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama beriktikaf di dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala turunkan karunia-Nya ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang yang berilmu itu seperti bulan purnama ya kan. Sementara orang-orang yang hanya sekedar ahli ibadah tanpa ilmu seperti bintang yang paling kecil ya. Lihat Bapak Ibu yang bintang-bintang yang berkelip-kelip ya di background saya ya. Cari yang paling kecil ya. Bandingkan dengan bulan purnama yang paling besar ya, dalam kondisi yang lagi besar-besarnya. Nah, itulah perbandingan antara ahli ilmu dengan abid, alim dengan abid. Maka yuk sama-sama ya kita niatkan ya, kita itikafnya itikaf berilmu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Saya sudah dapatkan banyak testimoni nih ya. Jadi ada yang menyebutkan di sini. Siap, yakin bagi saya ini ajaib. Ayat-ayat yang diterangkan oleh Pak Nasrullah adalah ayat-ayat Garputala yang saya dapatkan ya. Ternyata tanpa meminta penjelasan saya dapat penjelasan dari ayat itu. Sekarang sepenuhnya saya yakin semua yang terjadi bukan kebetulan. Masya Allah ya. Kemudian ada lagi testimoni. Ini langsung ada testimoni ya. Sebelumnya tadi saya bingung mau transfer ke camp online Magnet Rezeki, tapi uang pas-pasan hanya untuk bayar amanah. Setelah itu saya coba transfer ke ATM transfer tunai. Pas sampai rumah saya cek kartu ATM suami, ada uang 1,5 juta. Masya Allah ya. Saya transfernya 450.000, Allah gantikan jadi 1,5 juta ya. Masya Allah teman-teman semuanya ya. Tentunya ini adalah sebuah karunia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Ilmu memang melahirkan keajaiban ya. Jadi semakin teman-teman berilmu, semakin Allah Subhanahu wa taala berikan keajaiban berlimpah ruah ya. Oke, kita sama-sama masuk lagi ke materinya. Kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah sampai di sini ya. Jadi ketika itu mungkin ada yang masih pakai tapi nih gitu kan, tapi panas. Nah, tapinya itu loh yang bikin keajaiban gak jadi, itu tapinya Bapak Ibu. Pengen sih dapat keajaiban tapinya itu loh ya. Udah jangan pakai tapi tanpa nanti ya. Karena di dalam ilmu keajaiban itu ya udah di luar batas logika kita. Makanya logika yang tadinya kita berpikir apalah yang kita pikir secara logika itu nggak mungkin ya, secara ilmu Allah Subhanahu wa taala pasti bisa ya, karena kita punya Tuhan yang maha luar biasa, Allah Subhanahu wa taala. So teman-teman semuanya ya, kalau seandainya ada yang mengatakan tapi saya bukan nabi, bukan keluarga nabi, nggak dekat sama nabi, nggak hidup di zamannya nabi ya, bismillah. Nah, ini salah satu contoh orang-orang yang biasa, yang dia pun sendiri nggak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kok ya mendapatkan keajaiban. Nah, teman-teman semua, ini adalah kurikulum yang harusnya hidup. Cuma sekarang ini ya kita udah nggak belajar lagi. Ini namanya kurikulum keajaiban. Kalau nabi memang namanya mukjizat, ulama namanya karomah. Nah, kalau kita orang biasa itu namanya maunah. Maunah itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan haknya kita. Ya, haknya kita sebagai manusia. Karena kita manusia yang ajaib ya, turunnya dari sorga gitu loh. Ya, kalau teman-teman semuanya senang nonton Superman ya, Superman itu kan turunnya dari planet Kryptonite. Wah, gitu kan. Kita kan turunnya dari sorga. Masya Allah ya. Jadi harusnya ya kita lebih ajaib dari Superman. Kalau Superman masih di planet, kita di sorga. Oke ya, bismillah ya. Yang ngantuk bismillah, yang langsung tepok-tepok ya. Tepok-tepok, hey ayo ya, mau dapat keajaiban ya, boleh teman-teman tepok-tepok ininya ya, di tapping ya. Nah, saya
tapinya di tempat-tempat tertentu ya. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, maka teman-teman semuanya, kalau ada yang nanya, ilmu magnet rezeki yang kamu pelajari itu ilmu apa sih? Dia ilmu untuk mempelajari maunah. Oke, ilmu untuk mempelajari maunah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya nanti teman-teman makin dahsyat jadi ulama, ya nanti insya Allah malah dapat karomah, keajaiban yang lebih dahsyat ya. Sekarang kurikulum ini mulai hilang dari pandangan manusia ya. Nah, sekarang kita hidupkan kembali. Nah, sebelum kita belajar tentang lebih lanjut tentang keajaibannya gitu ya. Saya mau clearkan dulu nih ya tentang definisi dunia. Karena dari tadi gitu kan yang saya sampaikan tuh dapat mobil, dapat rumah, kanker sembuh gitu kan. Terus kemudian apalagi ya, bisa jalan-jalan keliling dunia, pergi umroh, pergi haji. Kayaknya kok itu duniawi banget sih Pak Nas gitu ya. Itu kok duniawi banget gitu loh ya. Sementara ya saya tuh udah ya takut panas dengan dunia gitu kan. Ada yang belajar di masjid ya kan, di masjid itu udah tinggalkan dunia ya, untuk apa kita mengejar dunia, hidup kita ujungnya cuma 2 kali 1 meter gitu kan ya. Kejar akhirat ya, apalagi sekarang 10 hari Ramadan, kejar akhirat ya. Nah, jadi ini yang harus kita definisikan ulang ya, supaya teman-teman juga clear apa sih yang dimaksud dengan keajaiban, dan apakah polanya, caranya, dan seterusnya itu masih sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Nah, itu yang kita pelajari. Oke? Kan persoalannya gini ya, umat Islam itu dia berada dalam dua kebimbangan gitu kan. Masuk masjid suruh kejar akhirat, tinggalkan dunia. Masuk kantor suruh kejar target. Ini persoalannya ya. Target itu duniawi ya. Sehingga akhirnya bertabrakan tuh antara masjid dengan kantor, antara dunia dengan akhirat. Akhirnya nggak saling nggak saling bersahabat ya keduanya. Ya kan kita pengen dia bersahabat gitu antara dunia akhirat, masjid kantor harusnya bersahabat ya. Nah, dimulai dari mana persahabatan itu tidak terjadi? Dari definisinya ya. Apa itu dunia? Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua, apa itu dunia ya? Mana itu dunia? Tunjuk yang mana dunia ya. Karena dalam banyak sekali hadis Rasulullah SAW mengatakan ya, itu ada bangkai keledai gitu kan, itulah dunia dan kalian memperebutkannya gitu kan. Kemudian dalam banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, tentang bahayanya dunia ya. Kemudian ad-dunya mata ya. Dunia adalah perhiasan, mataul gurur ya, perhiasan yang menipu dan seterusnya ya. Nah, terus kemudian yang mana yang dunia itu kan, akhirnya kan kita jadi takut ya sama dunia ya kan. Nah, dunia mana yang kita takuti itu sebelum kita definisikan gitu ya, sebelum kita lanjut ke materinya. Apa itu dunia? Baju dunia? Oke, dunia ya. Terus kemudian celana dunia ya. Mobil dunia rumah dunia, oke ya. Kemudian ini sekarang nih kamera gitu kan, kemudian laptop segala macam gitu ya. Ini yang ada di depan saya ya. Kemudian depan bapak ibu semua adalah handphone gitu kan. Itu dunia bukan? Dunia, oke, sekarang tinggalkan. Kan itu yang diajarkan sama guru ya, diajarkan sama kiai, diajarkan sama ustadz. Tinggalkan dunia, karena hidup kita hanya di akhirat. Nah, jadi bingung sendiri kan. Masa iya kita nggak pakai baju ya? Masa iya kita meninggalkan handphone segala macam ini gitu kan ya. Nah, dunia itu yang tidak diridhoi Allah. Dunia adalah apa-apa yang kita lakukan, bukan untuk Allah, harusnya begitu ya. Dan dunia itu yang tidak diridhoi Allah. Oke, nah jadi apa itu dunia? Definisi dunia kita definisikan ya. Kita harus merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Apa itu dunia ya? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan ya, ad-dunya mal'unun ma fiha. Itu dia, itu dunia. Seluruh dunia terlaknat dan terlaknatlah semua yang ada di dalamnya. Ya, seluruh dunia terlaknatlah semua yang ada di dalamnya. Ad-dunya mal'unun fi ma fiha. Itu hadis Rasulullah SAW. Tapi hadis ini jangan diberhentikan, ini masih koma ya.
Apa kata Rasulullah? Illa, kecuali makana lillahi minha, kecuali segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah, ya. Jadi semuanya terlaknat. Contoh misalnya air minum, ya. Air minum awalnya dia laknat, ya. Kalau minumnya pakai tangan kiri, ya, berdiri nggak pakai basmalah, maka itu adalah bagian dari dunia. Tapi menjadi berbeda ketika kita ambil pakai tangan kanan, kanan ikutin Rasul, kita duduk kanan ikutin Rasul, kita minum pakai basmalah, minta izin sama Allah, ya Allah izin saya minum ya Allah, ya. Kalau sekarang nggak ada ya, nggak ada ya, karena saya lagi puasa, ya. Ketika diminum, maka apakah itu dunia? Bukan. Itu termasuk yang ilahnya tadi, ya. Jadi air terlaknat, yang ada di dalam air terlaknat, kecuali air yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah. Begitu juga uang, begitu juga duit, begitu juga baju, ya. Baju ini terlaknat, ya. Baju ini terlaknat. Terlaknatlah dia yang ada dalam baju ini, kecuali baju yang digunakan untuk Allah dengan cara Allah. Nabi yang ngajarin kita untuk pakai pakaian yang terbaik menghadapi orang lain, gitu ya. Yang penting hatinya jangan menganggap diri lebih baik daripada orang lain, itu namanya sombong, ya. Batrul haq wa ghamtun nas, merendahkan manusia dan tidak mau menerima kebenaran, itu kriteria sombong. Bukan bajunya, tapi hatinya, gitu. Jadi naik Mercy boleh nggak? Langsung aja jawab boleh. Belum tentu, ya. Tergantung, ya. Tergantung apakah dia digunakan dengan cara Allah, diperolehnya dengan cara Allah, ya, kemudian digunakan dengan cara Allah, ya. Nah, jadi kita udah sepakat ya bahwa ya boleh-boleh aja naik Mercy asalkan dia ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak kita dapat penghasilan 5 juta per bulan? 5 miliar per bulan. Boleh nggak kita dapat? Ya, 5 miliar per bulan omset, ya. Boleh. Belum tentu, tergantung. Kalau penghasilan 5 miliarnya itu ditujukan untuk bermegah-megahan, bermewah-mewahan, didapatnya dengan korupsi, itu nggak boleh, ya. So, teman-teman, itulah dunia. Sholat juga kan bagian dari dunia. Sholat itu dunia loh. Kita ngambil waktu dari dunia, ya. Tapi itu yang menurut Imam Ghazali, ada bagian kehidupan dunia yang bisa menghantarkan ke surga. Jadi, ya, kita sepakat dulu di sini nih, ya. Seluruh dunia terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, kecuali segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah. Sepakat? Sepakat. Maka tadi yang tadi kita ceritakan, mau jalan-jalan keliling dunia, umroh, pengen punya mobil, pengen rumah baru, ya, kemudian sembuh dari kanker, itu dunia. Tapi, ya, dia ditujukan untuk Allah dengan cara Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan itu bagian dari akhirat. Sepakat? Sepakat. Kalau udah sepakat, maka ini datanya. Kita siap menerima data ini bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an termasuk salah satu sahabat paling kaya, terkaya, ya. Beliau penghasilannya per bulan 233 miliar per bulan. 233 miliar per bulan, Bapak Ibu, ya. Masya Allah, ya. Beda tipis kan sama kita, 2.330.000. Cuma beda 0 doang, ya. Nih penghasilannya Umar 233 miliar ini pun diketahui setelah beliau meninggal dunia. Pada saat beliau masih hidup, beliau nggak ada yang tahu berapa hartanya, karena memang itu sunnahnya menyembunyikan kekayaan, ya. Yang perlu ditampakkan sedekahnya, gitu. Orang nggak tahu, gitu ya, berapa sih, gitu ya. Nah, sedekah bisa ada yang ditampakkan, ada yang disembunyikan. Kemudian bukan hanya Umar, tapi Utsman bin Affan, simpanan uang 151.000 dinar, ya. Lebih kurangnya kalau dikonversi dengan dinar khairul razikin, itu lebih kurangnya 600 miliar, Bapak Ibu. Masya Allah. Mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar, beberapa sumur, ya, senilai, ini belum update ini ya, 200.000 dinar itu 800 miliar, Bapak Ibu, ya. Masya Allah tuh, ya, luar biasa. So, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita adalah umat yang, ya, memiliki banyak sekali kisah tentang kekayaan, ya. Makanya jangan alergi dengan kekayaan, tapi kita
pakainya dengan cara terbaik. Kekayaan Zubair bin Awam 50.000 dinar, 1.000 kuda perang, 1.000 orang muda. Kekayaan Amr bin As 300.000 dinar. Kekayaan Abdurrahman bin Auf melebihi seluruh kekayaan sahabat. Nah, Masya Allah tuh, ya, melebihi seluruh kekayaan sahabat. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, ya, pertanyaannya, udah nyampe belum kita nih, ya, penghasilannya kayak mereka? Ya, udah nyampe belum kita penghasilannya kayak mereka? Kalau belum, berarti ada apa-apanya, ya kan? Kalau belum nih, ya Pak Nas, saya belum nih Pak Nas, ya, belum mencapai seperti mereka. Ya, mereka akan menjadi contoh. Untuk apa kisah-kisah ini, data-data ini diceritakan kepada kita? Dipraktekkan, yes, ya, dipraktekkan dong ini, ya, supaya kita bisa menjadi kaya seperti mereka. Ya, jadi bismillah ya, kita sepakati dulu di sini ya, bahwa yang kita bicarakan ini adalah ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha, ya. Semua dunia terlaknat kecuali yang, ya, ditujukan untuk Allah dengan cara Allah. Kalau udah kayak gitu, Allah janjikan dalam surat 24 ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladhina amanu وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, ya, telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, ya, dan beramal soleh, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kekuasaan, ya, menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, ya, berkuasa, berjaya, gitu kan, ya, dan seterusnya, ya. Jadi udah jadi jaminan. Jadi kalau udah beriman, beramal soleh, udah pasti kaya gitu loh. Jadi udah kayak takdirnya aja gitu. Kalau beriman, beramal soleh, udah pasti kaya. Lah kan sekarang kita kagak. Berarti kan ada persoalan tuh. Ayat yang lainnya misalnya, ya, dalam surat 21 ayat 105, dalam 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha 'ibadiyas salihun. Tuh, ya. Sungguh telah kami tulis di dalam kitab Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz, bahwa, ya, bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Coba lihat, ya, dipusakai. Jadi udah kayak muslim, iya, iman, iya, soleh, iya, kaya. Udah gitu aja tuh. Kan kita bicara tentang bagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita muslim, iya, ya, beriman belum tentu, ya, soleh, ya, masih jauh. Oh, oke, ada ujian gitu. Nah, maka ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang menghantarkan kita, gitu ya, untuk memahami betul-betul jaminan Allah Subhanahu wa taala, dan pegang jaminan ini. Pegang dong jaminan ini. Ya, jadi kalau bicara tentang dalilnya, ada nggak dalilnya? Ada dalilnya. Ya, boleh nggak kita kaya? Boleh. Ya, ada dalilnya, ya. Nah, nanti saya juga mau tanya nih teman-teman, ya, pada mau banyak duit nggak di sini, ya, dalilnya mana? Nah, kita belajar. Nah, pertanyaannya kan gini, Pak Nas, kita tuh belum nyampe Pak Nas, ya. Coba deh 100 juta, 200 juta, 500 juta deh per bulan gitu. Waduh, kita belum nyampe Pak Nas. Berarti bukan yang nggak mungkin dapat 500 juta per bulan, bukan. Karena Allah yang tadi udah janji kan dalam ayat-ayat yang tadi, ya. Oke, praktekin dong ayat yang tadi itu, ya. Kalau kita nggak dapat 500 juta per bulan, gitu ya, bukan ayatnya yang nggak tepat, berarti ada something, ya. Itulah yang kita pelajari, somethingnya itu. Nah, kita masuk ke jurus pertama, ya. Bagaimana caranya? Kan banyak orang yang, piye carane Pak Nas? Bagaimana caranya Pak Nas untuk dapatkan keajaiban? Maka caranya adalah, ya, pertama kita pahami dulu yang namanya, nih mau Pak Nas, bismillah 100 juta per bulan. Tadi saya tawarin 500 juta per bulan, malah ditulisnya 100 juta. Bismillah ya, 100 juta dulu baru nanti 500 juta. Amin.
Jadi kalau seandainya kita belum nyampe situ, berarti ada apanya tuh? Ada perisainya. Orang Allah udah janji kok. Tapi kok belum dapat? Ya ada perisai. Maksudnya apa? Gini, Bapak Ibu ya. Jadi rezeki Allah itu turun seperti air banjir dari atas turun ke bawah. Jadi kalau ada air dari atas turun ke bawah gitu ya. Air nih, kita berada di tengah-tengah sungai nih. Banjir bandang, kira-kira kita bakal basah apa enggak? Ya udah pasti basah. Jangankan basah, hanyut gitu. Ya, hanyut tuh kalau airnya turunnya begitu. Tapi ada orang yang air turunnya seperti air banjir seperti itu, tapi kok dia kering aja gitu. Ya, kering aja, dia nggak dapetin apa-apanya. Dia nggak dapet tetesan air gitu. Orang yang kayak apa sih? Orang yang kayak apa yang seperti itu? Orang yang pasang bendungan, yang pasang ya penghalang, pasang payung, pasang perisai, ya sehingga akhirnya ketika air datang ya itu dia cuma melintas saja ya dan tidak terkena airnya sedikit pun kepada orang tersebut. Maka kalau orang itu mau supaya dia basah dapetin airnya, bagaimana caranya? Kan sederhana, nggak usah nyari air. Bagaimana caranya? Buka perisai. Ngapain dicari orang air jatuhnya begitu kok? Dia mengalir deras gitu. Ya, mengalir deras. Ngapain dicari kalau air mengalir deras? Yang perlu dilakukan adalah buka perisainya. Kalau air ya itu adalah rezeki. Bagaimana cara dapatkan rezeki? Yes, buka perisainya. Ya, kalau air itu adalah keajaiban, bagaimana caranya untuk dapatkan keajaiban? Betul sekali, buka perisainya. Coba tangannya semua begini. Yuk, semua yang di rumah, panitia juga ya. Begini ya, nggak apa-apa, termasuk panitia ya. Bagaimana caranya dapatkan rezeki? Buka perisainya. Bagaimana caranya dapatkan keajaiban? Buka perisainya. Selesai. Gampang. Ya kan? Perisainya namanya dosa. Perisainya namanya dosa. Ya. Dosa lah yang menghalangi kita dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita nggak pandai, bukan karena kita nggak pinter, bukan karena kita punya skill, nggak punya skill, bukan karena kita ya berbagai macam tuh alasan-alasan. Kenapa ya kok saya nggak dapatkan rezeki gitu? Ya, karena ada perisai. Gampang, buka aja perisainya. Saya mau cerita nih. Ceritanya Masya Allah ya. Sampai sekarang saya pun masih tertakjub-takjub dengan cerita ini. Suatu ketika saya ikut Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Yang insya Allah Alhamdulillah beliau berkenan ya ikut membersamai kita nanti di tanggal 8 ya seingat saya. Nah Bapak Ibu ya waktu itu ada seorang nenek tuh. Nenek tiap hari minta-minta gitu kan, tiap hari minta-minta. Ya, sampai kemudian dia tahu lokasi basah dan lokasi kering dalam meminta-minta. Salah satunya adalah pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Waduh itu ya kayaknya basah banget nih buat dia tuh logikanya. Akhirnya dia datanglah ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian dia bukan ngaji tapi dia minta-minta. Oke, dia minta-minta. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Ya minta-minta tuh kayak bukan sesuatu yang dosa gitu. Tapi nanti kita bahas. Akhirnya dia minta-minta. Ya benar, Ustadz Yusuf Mansur ngaji, ya orang lagi diagitasi buat sedekah, ada alat praktikum di depan, yaitu si nenek. Ya udah panen si nenek itu. Tiap hari, ya tiap Selasa Rabu waktu itu masih di TPI. Gitu. Datanglah dia ke sana gitu. Suatu saat ketahuan sama Ustadz Yusuf Mansur, dipanggil si nenek, sini nek, ada apa Ustadz? Nenek datang pengen minta-minta ya. Enggak Ustadz, saya pengen ngaji Ustadz. Jangan bohong nih, banyak orang yang ngadu kalau nenek tuh datang cuma pengen minta-minta doang. Ya, enggak Ustadz, gini aja. Besok kalau nenek datang lagi pengen minta-minta, mohon izin, mohon maaf, saya usir. Itu kata Ustadz Yusuf Mansur tuh. Saya ngeliatin tuh, Ustadz lagi ngusir ibu nenek-nenek nih gitu. Pada saat itu tuh, saya lagi waktu itu kondisi minus 21 miliar. Nanti saya ceritain juga. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya
Besoknya, ya waktu itu hari Selasa, seingat saya. Besoknya hari Rabu kan saya ke sana lagi. Ih, si nenek itu masih ada, tapi saya liatin nih, dia masih masih apa? Minta-minta kan. Udah nggak minta-minta. Akhirnya dia ngaji terus, ngaji. Suatu saat, ya, ada Ustadz Yusuf Mansur, ada tuh si nenek, ada saya bertiga tuh. Ya, pastinya banyak orang ya, cuma di situ ada tiga tuh. Si nenek ini ngoceh, namanya jamaah ya, pengen laporan gitu kan. Wow, nggak tahu orang yang diocehin orang sibuk. Kata Ustadz Yusuf Mansur, udah nek, gak usah banyak duit, gak usah banyak ngomong. Nih gue mau kasih duit, kata Ustadz Yusuf Mansur gitu. Gue mau kasih duit, ya, 250.000, kata Ustadz gitu. 250.000, tapi bukan buat nenek semua. 190.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 untuk nenek sebagai ongkos bagikan sedekahnya. Paham? Bingung si nenek ini. Yang tadinya diomelin gak boleh, ya sekarang dia lagi curhat, malah mau dikasih duit. Maksudnya Ustaz, aduh Nas, gue banyak urusan Nas, lu terusin ya Nas, gitu. Ngomonglah ke saya, ya, suruh terusin. Akhirnya saya ngomong sama si nenek, saya ngomong pelan-pelan gitu, Nek, Ustadz Yusuf Mansur mau ngasih duit 250.000. Betul kan Ustadz? Saya cari Ustadznya. Loh, kok kagak ada? Kan dia mau ngasih duit, itu 250.000 gede nih. Saya lihat-lihat, ya Ustadz Yusuf Mansur udah pulang. Ya, dia udah pulang lagi. Nah terus gimana nasibnya si nenek ini? Aduh ya Allah, akhirnya saya dijebak ternyata Ustadz Yusuf Mansur. Dijebak yang baik Bapak Ibu. Akhirnya keluarlah duit saya. Dompet ada duit 300.000. Saya kasih tuh si nenek. Nenek, duit 300.000. Padahal saya gemeteran banget itu ngeluarinnya. Ya karena duit terakhir di dompet saya itu. Duit 300.000, ya. Tapi bukan buat nenek semua. 240.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 untuk nenek sebagai ongkos bagikan sedekah. Paham? Paham Ustadz. Bu, cepet banget pahamnya karena ada duitnya. Jadi orang kalau dijelasin ada duitnya cepet paham. Sampai kemudian akhirnya, ya, 2 minggu kemudian saya ketemu si nenek itu lagi, nangis dia, cerita kan, subhanallah Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ada apa nih, ada apa? Itu Ustaz, duitnya udah saya tukerin duit kecil Ustaz, ya, 2.000, 5.000, 10.000, tapi karena komunitasnya peminta-minta yang datang banyak Ustaz, sampai akhirnya udah habis 240.000 itu, gitu ya, 240.000 udah habis, masih ada 3 orang datang, Nek, kita belum kebagian, ya, jangan nggak adil dong Nek, gitu kan. Kemudian udah habis, jangan bohong dong Nek. Karena didesak keluarlah bagian dia. Bagian dia berapa tadi? Apal banget kalau urusan duit, 60.000 ya. 50.000 disimpan, 10.000 yang dikeluarin sama dia. Nih, habis. Ini mah bagian gua ya, gitu. Ya, bagian gua berarti kan dia sedekah. Sedekah 10.000. Ya, bagi 3. Udah habis nih, habis. Pagi harinya dia melakukan seperti itu, malam harinya lewat depan sebuah rumah namanya Ibu Hajah Maryam. Saya ingat banget tuh namanya karena terkesan sekali saya dengan ini. Udah dipanggil si nenek, Nek, sini Nek, ada apa Bu Haji? Nggak tahu nih, beberapa bulan ini, lihat kalimatnya, beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Lihat kalimatnya, beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Siapa yang bikin si Ibu Hajah Maryam mikirin nenek? Allah. Ya, saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah, tadi pagi saya sudah daftarkan nenek pergi umroh. Nangis si nenek, ya Allah Ustaz, 10.000 bisa pergi umroh, gimana ceritanya Ustaz? 10.000 dia sedekah, bisa pergi umroh. Nah, yuk kita pelajari di sini. Si nenek tadinya berperisai, oke? Apa perisainya? Minta-minta. Padahal ya dalam sebuah hadis disebutkan sesiapa orang yang meminta-minta kepada manusia, ya maka meminta-minta jadi profesi. Ya, minta sekali boleh, minta 2 kali boleh, tapi kalau udah minta-minta maka itu udah dosa. Maka dia akan datang di yaumil akhir dalam keadaan sudah tidak lagi memiliki daging, hanya dengan tulang belulang saja. Dalam sebuah hadis disebutkan begitu. Berarti kan dosa, tapi kan si nenek nggak tahu dalil itu. Itu
dia persoalannya. Dalil kita kagak ngerti, tapi sistem berjalan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering terjadi sama kita. Kita nggak tahu dosa-dosa kita apa, tapi sistem berjalan sama Allah. Ya. Di sini tantangan kita. Apa yang terjadi? Si nenek buka perisainya. Apa? Yang tadinya minta-minta. Dan membuka perisai itu gak gampang, teman-teman. Ya, gak gampang. Membuka perisainya itu ngeliatin orang lalu lalang gitu kan. Waduh, ini orang berduit semua nih. Kalau saya begini aja dapat duit. Ini sama Ustadz Yusuf Mansur dilarang. Akhirnya aduh begini aja deh gitu. Dan itu gak gampang itu latihan si nenek itu. Karena di selama ini sudah ibarat seorang anak, ya, bayi itu ya sudah disusui gitu. Nah, disapinya gak gampang. Nah, itu yang akan jadi persoalan kita sekarang. Dan itu yang akan jadi tantangan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, akhirnya si nenek kan enggak melakukan minta-minta lagi, buka perisai, malah ngaji, masuk energi bahagia, energi kebaikan, energi positif terus begitu ya. Sampai kemudian akhirnya si nenek dapatkan keajaiban. Polanya bisa diketahui. Polanya adalah buka perisainya. Perisainya namanya dosa. Persoalannya kita kadang kagak tahu perisai kita apa. Disitulah kita belajar. Oke? Saya mau cerita dulu. Ya, sebenarnya saya ketika mempelajari ilmu magnet rezeki itu kondisi saya dalam kondisi minus 21 miliar Bapak Ibu. Saya minus 21 miliar. Kemudian pada saat itu Bapak Ibu, debt collector datang berjilid-jilid, kemudian ya nagih gitu. Kemudian kasus di kepolisian saya dilaporkan polisi, kasus di pengadilan bertahun-tahun. Kemudian juga saya dilaporkan oleh konsumen saya sendiri ke YLKI. Saya ditulis nggak bagus di Facebook, di mailing list dulu, masih mailing list dulu ya. Kemudian di pembaca detik. Pada saat itu ya Allah, ya sampai kemudian akhirnya saya nggak bisa punya proyek lagi gitu karena terkenal gitu, nama saya nggak bagus gitu kan. Minus 21 miliar Bapak Ibu. Nah, pada saat minus 21 miliar itu akhirnya saya ketemu seorang guru spiritual. Pada saat itu saya ber-12, ya ada seorang yang nanya, Kiai kenapa sih hidup ini penuh krisis, ngantri BBM, sulit, banyak orang miskin. Itu ada satu orang teman saya yang nanya, kenapa ya gitu. Kemudian kepala saya ngejawab gitu, ya iyalah mungkin dia malas, mungkin dia nggak punya ilmunya, ya mungkin dia dan seterusnya, macam-macam logika. Jawaban saya di kepala itu logika. Ya. Ada yang nanya, bagaimana cara mengetahui perisai kita? Yuk kita pelajari, ya kita pelajari. Nah pada saat itu Bapak Ibu, ya ketika itu ya saya di ini kan di kepala saya tuh, ya iyalah mungkin dia gak bagus segala macam lah. Tapi ternyata jawaban Kiai berbeda. Kiai menjawab dengan pertanyaan, sebenarnya untuk apa sih diciptakan manusia? Kata Kiai itu, untuk apa manusia diciptakan? Ya. Apa manusia diciptakan untuk bayar utang? Kata Kiai. Apa manusia diciptakan untuk susah-susah? Ya. Kemudian saya jawab, manusia diciptakan untuk beribadah Kiai. Capek banget ibadah gitu kata Kiai. Waduh, ajaib nih Kiai. Saya dulu belajar manusia diciptakan untuk beribadah gitu. Kemudian saya jawab lagi yang lain, untuk jadi khalifah Kiai. Alah capek banget ngurusin orang. Kata Kiai gitu. Waduh, diamlah saya karena salah semua kan. Kata Kiai, hidup itu untuk dimuliakan dan dimanja. Sebenarnya Allah menciptakan manusia ingin dimuliakan dan dimanja. Kata Kiai gitu. Kamu ditunjuk saya. Iya Kiai, saya. Iya. Kamu dulu pernah kan hidupnya ajaib. Saya Kiai. Iya, kamu. Kamu gak kerja, gak punya duit, gak beli, gak ngeredit, tapi dapat barangan ajaib. Dapat barang yang ajaib. Kata Kiai gitu kan. Saya Kiai. Iya. Masa saya ingat kamu gak ingat? Langsung tuh Bapak Ibu, itu awal mula tuh. Ketika saya dong banget dengan ilmu keajaiban. Masih gak ingat juga kata Kiai. Belum Kiai. Ya pulang dulu lah, nanti balik lagi. Gitulah cerita awalnya. Akhirnya saya pulang kan, mikir
kata kiai, saya nggak punya duit, nggak kerja gitu kan, tapi bisa beli sesuatu tanpa duit, nggak ngeredit juga. Kemudian akhirnya saya pikir, emang ada gitu saya kejadiannya kayak gitu. Oh, baru saya ingat ternyata benar. Saya ketemu kiai 2010 yang saya minus 21 miliar itu 11 tahun yang lalu. Kemudian saya setback ke belakang kan hidup saya tahun 2002. Pada saat itu ya saya nemenin istri saya di Malaysia. Dia kuliah, saya ya harapannya bisa kuliah juga, bisa, tapi nggak dapet gitu Bapak Ibu. Akhirnya saya cuma jadi pengangguran di negeri orang selama 1,5 tahun. Akhirnya hidup saya nganterin istri ke kampus ya, kemudian pulang tutup pintu tutup jendela, malu dilihat orang Malaysia. Sampai kemudian akhirnya ya istri saya hamil. Nah hamil itu dia ngidamnya sayur. Bang belikan sayur gitu. Kata kiai gitu, apa kata istri saya. Bang belikan sayur, saya beli, dia masak. Besok begitu lagi. Bang belikan sayur, saya beli, dia masak. Bang belikan sayur, saya beli, dia masak. Sampai kemudian akhirnya udah, ya karena dia ngidamnya nggak berhenti itu sayuran doang, tapi alhamdulillah kan murah ya. Sampai suatu saat gitu ya, suatu saat saya itu ya menghayal, enak ya kalau punya kulkas ya, kalau punya peti sejuk gitu ya, belinya sayur sekali, masaknya seminggu. Itu hayalan tuh, hajat ya, keinginan. Sebagaimana Bapak Ibu juga menuliskan keinginannya kan. Kemudian akhirnya setiap istri saya bilang ya, bang belikan sayur. Kepala saya bilang, kulkas datanglah gitu. Bang belikan sayur, enak ya kalau punya kulkas. Jadi saya sambil belanja gitu, sambil menghayal punya kulkas. Masya Allah, waktu itu saya doa tuh, doa pada zuhur lah. Doanya biasa Robbana Atina, tapi kepala kulkas aja isinya ya. Entah kenapa tuh ya, saya ngebayangin macem-macem lah kulkas. Keluar dari masjid ada kulkas, ada kulkas dibuang. Saya datengin tuh kulkas, saya buka pintunya, masih ada bunga esnya, berarti baru dibuang ya. Saya telepon teman saya, Pak Dodi, ini ada kulkas dibuang, saya nggak berani ngangkat nih gitu kan, karena saya belum pernah memulung sebesar itu gitu. Biasanya kecil-kecil, sepeda apa namanya, sendal, sepatu itu saya berani ya. Jadi orang Malaysia itu baik hati, kalau mereka mau ganti perabot, letakkan perabot yang lama di depan, silakan diambil sama siapa aja gitu, halal gitu ya. Cuma rebutan aja sama apa namanya, sama orang India, Bangladesh dan Indonesia. Nyampe rumah nyala Bapak Ibu, nyala. Itu tahun 2002 tuh. Oh ini dia kata kiai, saya nggak kerja, nggak punya duit, tapi mau beli, nggak ngeredit, dapat tuh barang secara ajaib gitu. Akhirnya ya saya datang lagi ke kiai ya, saya datang ke kiai. Kiai itu belum apa-apa, udah nanya aja gitu, udah ingat, udah kiai, apa? Kulkas kiai. Itu dia kata kiai, itu dia kata dia ya. Kamu dapat barang tanpa kamu beli, tanpa kamu punya uang, berarti kamu hidupnya pernah ajaib kan gitu. Kalau ini fotonya bukan foto saya ya. Cuma lucu aja gitu, waktu itu ada peserta camp yang kirimin gambar itu, kirimin gambar gitu ya. Ya, panas begini nggak posisinya, enak aja posisinya begini. Posisinya lucu begitu. Nah, Bapak Ibu ya, itu ketemunya di sini nih, namanya Masjid Abu Bakar ya. Nah ini yang makanya akhirnya jadi ilmu goa keajaiban. Ini goa keajaiban saya ya, sebelah saya Mas Urwah ya, sama Abah. Ini Masjid Abu Bakar Taman Sri Pulai ya, di Skudai, Malaysia. Nah ketemunya di sini ya, Jalan Batai 8 ya, tempat ditunjuknya itu ya. Jadi setiap yang namanya ilmu itu selalu ada awal mula ya. Selalu ada awal mula. Nabi Muhammad di Gua Hiro ya, kemudian Nabi Musa di Bukit Tursina. Magnet rezeki lah ini tempatnya. Titiknya ini Jalan Batai 8 ya. Itulah awal mula saya sadar bahwa keajaiban itu ada. Itu awalnya saya sadar keajaiban itu ada.
ada bagi mereka yang percaya, ya. Akhirnya saya bolak-balik datang ke kiai itu belajar gitu ya. Kata kiai, "Kamu bisa kok menyelesaikan utang kamu, ya. Amanah kamu itu bisa selesai dengan cara ajaib," kata kiai gitu. Wah, Masya Allah, saya akhirnya bolak-balik tuh ketagihan saya setiap 2 minggu sekali, ya, datang ke sana, ya. Nah, salah satu yang saya pelajari adalah ya bahwa Allah sebenarnya menciptakan Pengumuman, pengen dimuliakan dan dimanja secara virus ajaib. corona merupakan Tapi apa virus yang yang terjadi gitu menyebabkan ya? infeksi saluran Manusia pernapasan. digoda sama ya Dengan adanya virus yang setan. sedang Karena wabah dosa tersebut, manusia maka maka hidupnya ITB mengharapkan dipersulit oleh kepada Allah seluruh Subhanahu wa sivitas taala. akademika Ya, untuk memenuhi karena persyaratan protokol dosa kesehatan manusia satu untuk tuh menjaga makan kesehatan buah seluruh kuldi sivitas diturunin ke akademika muka ITB. bumi yang tadinya tinggal nasi Adapun goreng cering, protokol yang ya, mau harus apa, dijalankan mau minum apa sebagai segala macam berikut. madu tinggal cering 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 1. hajaib, Pengecekan suhu ya. badan di Karena gerbang dosa restoran satu dengan suhu diturunkan ke muka maksimal bumi, terus 37,5 kemudian ya derajat langsung tuh ya Celcius. Allah minta nasi goreng. 2. Gaya hidup masih gaya di Selalu sorga kan, menggunakan nasi masker goreng dengan kagak baik. datang datang tuh nasi goreng, nasi goreng 3. gak datang datang. Cuci tangan dengan sabun Jibril atau bilang, hand sanitizer "Ya Adam, sebelum itu dan pohon, sesudah panjat, petik, kupas, masak, beraktivitas. baru makan. Lebih susah nggak hidupnya? 4. Jangan Ya, menyentuh wajah, lebih susah. terutama Dosanya bagian berhenti mata, nggak? Enggak. hidung, Dosa lagi dan manusia. mulut Akhirnya ketika nggak tangan boleh dalam metik. keadaan Sekarang kotor. nanem. Ambil 5. benih di tempat yang Dilarang lain, berkerumun. ditanam, Jaga ya, jarak fisik disiram, minimal dikipas-kipas, 1,5 ditungguin meter. 5 tahun baru bisa 6. panen. Hindari Dosanya berjabat berhenti tangan. enggak, kata kiai. 7. Dosa lagi manusia. Hindari Akhirnya pertemuan nggak boleh atau rapat nanam. secara langsung Sekarang kalau ya tidak begitu beli, diperlukan. kerja keras banting tulang 8. untuk membeli Selalu sesuatu. menjaga kesehatan Dosanya berhenti dengan enggak, kata mengonsumsi kiai. makanan Ya. bergizi seimbang, Akhirnya nggak boleh melakukan beli. olahraga Sekarang ringan, ngutang, dan istirahat ya. yang cukup. Beli jilbab ngutang, beli pancing ngutang, beli 9. baju majlis taklim Bila merasa ngutang, tidak apa-apa sehat, gaya hidup ngutang, seperti tinggal mengalami gesek-gesek. demam, Gitu. Ya batuk, Allah, saya pada saat pilek, kiai ngomong nyeri ngutang tuh saya tenggorokan, langsung begini. atau sesak napas, diminta Gue untuk banget. melakukan isolasi Minus mandiri di 21 dalam miliar, rumah Bapak. dan menghubungi Maka layanan kata kiai kesehatan begini, terdekat kau seperti mau nggak PT ya, Layanan ya kan dosa Kesehatan terus manusia tak di berhenti nomor berbuat dosa. Kalau 022 ingin hidup 250 dimanja, senang, damai, 0082 dan atau ajaib. melalui Sebenarnya WhatsApp kata-kata ajaibnya di tuh nggak ada nomor waktu itu ya. Adanya tuh 0812 dimanja, 94 senang, damai. 48 Ya, cuma 87 saya mengartikan 64 keajaiban. dan layanan Jangan darurat buat ITB dosa di satu. nomor Jadi 022 buka perisai. 250 02 04. Cuma itu yang Terima menghalangi kasih kita atas dari transaksi rezeki yang Allah diberikan. Subhanahu wa Salam taala. sehat Cuma itu, dan gak ada yang selamat. lain, ya. Kau akan rasakan surga, kata kiai gini, kalau kau berhasil melakukannya, jentikan jari, datang semuanya. Gitu kata kiai. Wah, itu Masya Allah. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekarang ya, apakah Bapak Ibu terkesan dengan kalimatnya kiai. Kalau saya tersengat Bapak Ibu, ya, tersengat dengan kata-kata gitu. Wah, ya Allah, orang minus 21 miliar dikasih vitamin sama kiai itu, ya. Kalau kamu berhasil nih, nggak buat dosa satu pun, kata kiai, maka kamu akan rasakan surga. Apa yang kau mau ada, bisa terwujud, kata kiai. Masya Allah. Kemudian akhirnya, nah dari situlah Bapak Ibu, akhirnya saya mempraktekkan gitu. Nah sekarang gilirannya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mau apa? Mau keliling dunia, mau umroh, mau bolak balik. Pada saat itu saya praktek itu. Ya Allah, oke deh saya coba praktek nih. Bisa nggak ya bolak balik pergi umroh? Dapat Bapak Ibu. Begini dapat lagi. Wih, dapat lagi, Masya Allah. Ya, cuma ya itu ada batasnya. Batasnya ya izin Allah. Ya, saya kan nggak diizinin punya anak laki-laki, ya udah. Untuk sekarang ini ya, saat ini. Ya, saya terima ya. So, teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka gimana caranya? Buka perisainya. Coba semuanya. Bagaimana caranya dapatkan keajaiban? Buka perisainya. Bagaimana caranya dapatkan keajaiban? Buka perisainya. Pun ilmu perisai rezeki ini ya akhirnya setiap kita dapetin sesuatu gitu. Aduh, kenapa ya? Saya kok seperti ini? Ya karena dosa, udah gak ada yang lain. Jangan nunjuk orang, jangan nunjuk orang. Tunjuk diri sendiri aja, kan kita mau ajaib. Kita bukan mau orang lain ajaib, kita mau diri kita aja ajaib. Ya. Kalau kita belajar ilmu barat ya, misalkan gini ya, kalau saya tanya Bapak Ibu semua, mau nggak dapat duit banyak? Ya. Siapa yang mau dapat duit banyak, katakan saya, ya. Nah, ini jentikan jari semua akan datang. Yes. Cuma jentikan jari.
Bapak Ibu mau apa? Ya, datang semua, Bapak Ibu, datang semua. Ya, jadi ya mau oke, ya mau nggak dapat duit banyak, mau gitu ya, ya duit banyak mau ya. Saya kata Ratu Az-Zahra ini ya, mau dapat duit banyak ya. Sekarang pertanyaan saya ya, tahu dalilnya nggak? Ya, tahu dalilnya nggak? Mau duit banyak ya. Emang ada dalilnya dalam Al-Quran suruh duit banyak? Pada diem tuh. Waktu itu saya pernah nanya gitu ya, saya tanya di masjid gitu kan, di sini pada mau banyak duit, mau dalilnya apa? Pada bingung kan. Kalau sholat ada dalilnya, aqimus sholat ya, zakat waktu zakat, puasa Al-Baqarah 183, haji ada perintahnya ya, kemudian menikah ada perintahnya ya, bermain sama anak ada perintahnya gitu kan, ada dalilnya gitu loh. Semua ada dalilnya, makanya kita aman, tenang gitu. Tapi kalau dalil tentang dapat banyak duit, ada nggak dalilnya itu dalam Al-Quran? Ada Bapak Ibu, yuk kita pelajari. Dalam surat ya 71 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Minta ampun kalian kepada Allah. Buka perisainya. Buka perisai. Mohon ampun kalian kepada Allah. Ya. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia maha pengampun. Kalau udah diampuni, apa kata Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan diturunkan hujan kepadamu dengan lebat. Masya Allah tuh. Dengan lebat. Bukan rintik-rintik. Ya. Bukan rintik-rintik. Yang rintik-rintik tuh UMR tuh, rintik-rintik ya. Kalau lebat kayak apa? Lebat itu belum habis gaji bulan Januari ya. Udah datang bulan Februari gajinya. Bulan Januari Februari belum habis, bulan Maret udah datang gaji. Ya, bulan Maret belum habis ya. Bulan April udah datang gajinya. Ya, itu lebat namanya. Oh, Pak Nas, apa iya ada kaitannya dengan duit? Lah, lihat ayat berikutnya. Wa yumdidkum bi amwalin, akan Allah tambahkan harta, banyakkan harta tuh. Jadi banyak duit itu dalilnya ada. Ya, banyak duit itu dalilnya ada dalam Al-Qur'an. Makanya ya, kalau seandainya teman-teman mau banyak duit nggak apa-apa ya, dalilnya ada. Bukan hanya banyak duit, banyak anak, kebun-kebun, sungai-sungai. Allah kasih tuh ya, satu aja udah cukup, Allah mau kasih 4, Masya Allah ya. Satu aja udah cukup, banyak duit udah cukup, tapi Allah mau kasih 4 ya. Pasif income dah nih ibaratnya. Nah sekarang piye carane? Caranya naikin ke atas, minta ampun. Mau banyak duit, caranya ke atas. Kalau kita belajar ilmu barat ya, ilmu barat itu mau banyak duit, kerja keras, kerja lebih keras, kerja keras lagi ya. Belum dapat juga, kerja cerdas, belajar lagi untuk dapat duit lagi, kerja lagi ya. Dalam ilmu barat. Dalam ilmu Islam nggak ada. Coba aja tanya dalam Al-Quran, ada nggak? Mau dapat banyak duit, kerjalah. Nggak ada. Yang ada di dalam Al-Quran, mau banyak duit, taubatlah, minta ampun. Jadi cukup hanya dengan buka perisai. Seperti si nenek tadi. Si nenek tadi itu minta-minta, kerja keras dia meminta-minta. Coba, kerja keras dia meminta-minta. Berapa banyak yang dia bisa dapatkan? Apakah dia bisa pergi umroh? Ya, belum tentu. Tapi dengan membuka perisai, ajaib datang. Masya Allah. Jadi setelah ini Bapak Ibu gak usah kerja lagi ya. Siap ya? Jangan kerja. Oke? Jangan kerja lagi ya. Jangan kerja. Percaya gak nih? Gak kerja bisa dapat duit. Percaya?
Akhirnya kan jadi berita babi ngepet itu ya. Jadi berita tuh. Lah, dia itu kagak kerja duitnya banyak, jangan-jangan. Nah, jangan-jangan. Padahal ada ilmunya dalam Al-Qur'an. Ya, ada ilmunya dalam Al-Qur'an. Percaya nggak nih cuma minta ampun kepada Allah duitnya jadi banyak? Percaya? Kayaknya nggak percaya nih. Percaya nggak? Kayaknya nggak percaya nih. Percaya banget. Ya, kayaknya kagak percaya nih. Allah yang bilang, mengapa kamu tidak percaya, kata Allah tuh. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kamu nggak percaya, kata Allah tuh. Ya. Allah yang bilang, kenapa kamu tidak percaya. Jadi kita tadi ngetik percaya, nih percaya Pak Nas. Allah yang bilang, nggak percaya. Gitu kata Allah. Kita lagi berdiskusi sama Allah nih. Ya. Kita percaya Pak Nas. Enggak, kamu nggak percaya. Apa buktinya? Selesai camp online dosa lagi. Selesai Ramadan dosa lagi. Gitu. Padahal Masya Allah gampang banget kan. Gampang banget. Dapat duit banyak ternyata gampang. Ya, yang penting tahu caranya. Oke? Caranya apa? Minta ampun. Dan saya teringat sekali kata-kata Kiai. Ketika kau berhati-hati dari dosa, maka kau akan rasakan syurga sebelum syurga yang sebenarnya. Ketika berhati-hati dari dosa. Dan sebaliknya, ketika terlalu berani menghadapi dosa, maka kau akan rasakan neraka sebelum neraka sebenarnya. Itu. Kalau kita hati-hati sama dosa nih, astagfirullahaladzim, dikit-dikit astagfirullah, dikit-dikit tuh. Ya. Tapi ada orang yang mata diumbar gitu, ya. Kemudian omongan nggak dikontrol, ya. Dia berbohong, berdusta, memfitnah gitu ya. Telinga dengerin gibah orang, nikmat. Pokoknya didengerin terus ya. Emang gimana cerita? Ini rahasia, apa rahasia? Nanti saya juga jaga rahasia. Telinga berdosa, lisan berdosa, terus baik. Ya. Apa yang terjadi ketika dosa tidak dikontrol, maka kau akan rasakan neraka sebelum neraka yang sebenarnya. Ini kata Kiai. Jadi minus 21 miliar saya itu neraka. Minus 21 miliar. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya ada yang panas, ya kalau panas mah enak. Saya pernah kondisi minus 21 triliun. Dan Bapak Ibu bisa kok kayak ya seperti yang saya alami sekarang. Ya. Kata kuncinya cuma itu doang kan. Ternyata kita sama. Sebelum lanjut ya, saya scratching dulu. Ya. Kita istirahat sebentar. Bisa. Ya. Oh ya. Air adalah sumber. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan seluruhnya dari air. Menjaga air adalah menjaga kehidupan. Di Desa Magnet Rezeki, insya Allah kualitas air akan kita jaga untuk menjadi warisan bagi anak cucu kita. Desa Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah. Kesehatan adalah aset termahal yang dimiliki oleh manusia. Semakin baik kita menjaganya, semakin menjadi tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan jika Anda bisa bersepeda di tempat yang asri seperti Desa Wisata Magnet Rezeki ini, tentunya ini adalah sebuah kemewahan yang tak terbayangkan dengan apapun. Desa Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah. Ternyata caranya sederhana. Jangan buat dosa satupun. Dan itu terjadi
pada semua yang tadi saya ceritakan. Kisahnya Mbak Ika, Pak Ahmad dari Jakarta, Bunda Rizka yang dari Palu, Ustazah Heti dari Sukabumi, ya. Semuanya caranya sama, ya. Polanya sama dan semuanya berpola, ya. Polanya apa? Orang yang gak kenal Allah, mau uang banyak itu kerja. Makanya disebut sebagai workaholic. Kerja. Wah, pokoknya dia tuh kerja aja. Ya, kerjaannya kerja. Ya. Hobi banget sama kerja. Makanya pada saat ada COVID-19 pada kebingungan karena kan pada kerja. Ya. Ada COVID jadi kebingungan kan mau dapetin duit dari mana karena dia pikir bahwa duit itu dari kerja. Tapi buat orang-orang yang beriman, ya, ada COVID-19 gak ada persoalan. Karena dia tahu caranya. Orang kenal Allah mau uang banyak tinggal minta ampun. Minta ampun di sini bukan cuma sekali. Makanya kalau yang satunya workaholic, kerja terus, jatuh cinta sama kerja, ya. Nah kalau orang yang beriman tuh taubaholic. Taubaholic itu jatuh cinta sama taubat. Jadi ada pintu taubat mana dikejar sama dia, ya. Cara taubat mana, kayak Ramadan kayak begini nih bagi orang-orang yang beriman, senang banget. Bagi orang-orang yang kenal sama Allah gitu ya, itu dikejar ya Allah ya. Ini Ramadan, seandainya setiap bulannya adalah Ramadan ya, seandainya, dan bukan cuma sekedar seandainya, bagi dia dipraktekkan tuh. Setelah selesai Ramadan, kehidupannya seakan-akan Ramadan. Taubaholic, bertobat. Cara taubat kan banyak. Dengan amal ibadah yang kita lakukan, dengan beristighfar, sholat taubat, ya. Kemudian dengan berbuat baik, wa atbi sayyi'atal hasanah. Berbuat baik ya, yang menutupi tambuhan, ya, yang menutupi perbuatan yang gak bagus di masa yang lalu. Taubaholic, ya. Sholat itu kan, sholat satu ke sholat berikutnya adalah penguburan dosa. Jumat ke satu ke Jumat berikutnya penguburan dosa. Ya. Kemudian juga umroh satu ke umroh yang berikutnya penguburan dosa. Ya. Kemudian sedekah menggugurkan dosa. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Berarti sedekah menggugurkan dosa, senyum. Ya. Kemudian menyingkirkan duri di jalan adalah sedekah. Sedekah menggugurkan dosa. Ya udah, akhirnya ya kita nggak kerja lagi. Orang Islam ngapain kerja, capek banget kerjanya. Lah itu yang saya dulu lakukan. Kerja minus 21 miliar. Nggak kerja malah enak kayak begini. Lah sekarang yang Pak Nas lakukan apa? Yang sekarang saya lakukan ini ya adalah menutupi kesalahan saya di masa yang lalu. Ya, bermanfaat buat orang lain, memberikan kebaikan dan seterusnya. So teman-teman semuanya ya, percaya nggak nih dengan cara ini ya? Jadi ya kalau ingin dapetin keajaiban ya, maka caranya adalah dengan buka perisai. Nah membuka perisai ini kalau Bapak Ibu atau teman-teman semuanya pernah nonton yang namanya Spider-Man 3. Spider-Man 3 itu Black Spider-Man ya. Pada ingat gak tuh Black Spider-Man ya? Dia tiba-tiba dapat ya satu zat hitam dari langit. Pas dipakai gitu kan, ternyata si zat hitamnya itu membuat baju Spider-Man-nya jadi hitam, yang tadinya merah biru jadi hitam. Pas dipakai seakan lebih gagah gitu, tapi dia kehilangan sisi humanis ya, yang tadinya sering senyum jadi kagak, jadi bengi segala macamnya. Dan kemudian akhirnya dia mulai sadar bahwa energi hitam itu mulai mempengaruhi kejiwaannya, dan akhirnya dia mau melepaskan dari si energi hitam. Gampang nggak? Enggak. Perjalanan ya, akhirnya dia sampai gitu ya, untuk melepaskan energi hitam. Mirip-mirip sama kita sekarang. Kita ini udah kebiasaan dari kecil dulu, doyannya mah dosa lagi, sampai kemudian akhirnya ya pada saat kita mengalami hal-hal yang gak nyaman dalam kehidupan kita, utang kagak lunas, piutang gak kebayar ya, kemudian proyek gak jalan-jalan, gaji gak naik-naik, ngadepin COVID-19 malah kebingungan ya, dan seterusnya. So Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau kita benar-benar percaya nih, buka perisainya. Kalau saya sudah sampai tahap
ya sangat-sangat mengimani. Kalau saya lagi pengen sesuatu nih, apa ya gitu ya, kayak saya pengen motor misalnya ya, langsung tuh saya cek kemarin ada dosa apa ya, ya ada dosa apa ya, apa kemarin dosa kemarin ya, ya. Nah, kemudian akhirnya saya fokus pada dosa itu, ya saya fokus pada dosa itu, lalu kemudian coba dihilangkan gitu, terus kemudian tiba-tiba cering gitu, dapat motor dengan ajaib gitu, itu motor di depan itu secara ajaib datang, tiba-tiba ada yang ngirimin duit 50 juta. Ya udah, dia mau beli motor aja, emang lagi pengen motor karena ke pesantren nggak bisa naik mobil sekarang. Ya mau kemana nih, mau ke, ya kayak sekarang COVID-19 gitu, aduh dosanya apa ya, teliti aja dosa, teliti dosa apa sekarang, kemudian akhirnya fokus dengan dosa itu. Ya kan kita certain time dalam satu waktu tertentu itu kita kadang-kadang melakukan dosa itu, ya dan manusia begitu, ya manusia tuh udah tobat dosa lagi, tobat dosa lagi, ya memang kita wayahnya begitu. Tapi kita harus sadar bahwa apapun yang gak nyaman itu karena dosa kita juga. Saya misalnya nih, kok uang pesantren gak gede gitu ya, uang pesantren gak gede gitu, sebabnya bukan karena yang lain, sebabnya karena aduh saya dosa apa gitu. Kemarin dinar tuh gitu kan, dinar ya yang tadinya penjualannya wah lagi seneng-seneng ya tuh penjualan dinar bagus gitu kan, tiba-tiba gitu kan ya ada isu, ya kemudian akhirnya banyak yang nggak berani pegang dinar sekarang, walaupun dinar kita kan dinar perhiasan doang, langsung kok kemudian terjun bebas tuh penjualan. Nah, pada saat terjun bebas gitu langsung nanya dosa apa, jadi udah jadi budaya, langsung dibudayakan gitu. Budayakan itu adalah ketika hal yang gak nyaman terjadi gitu, saya dosa apa ya gitu. Nah sekarang yuk sama-sama teman-teman nih PR ya, gak apa-apa ya, kita tuliskan 5 dosa terbesar Anda. Coba tulis di kertas, nanti kertasnya robek-robek ya, sekarang tulis ya, coba sekarang ditulis ya, dosa apa yang pernah Anda lakukan. Coba tulis 5 dosa terbesar. Gak apa-apa ya, kita kan training ya. Cara tobatnya nanti dulu, sekarang tuliskan dulu dan sadari dulu ya. Jangan-jangan kita memang kagak sadar bahwa kita punya dosa. Iya sih Pak Nas, saya sadar. Coba kalau seandainya saya minta teman-teman tuliskan 1000 dosa yang pernah Anda lakukan, saya yakin tuh paling bisa nulis cuma sampai 100, 200. Padahal kita ngaku kalau kita banyak dosa. Dosa kita lebih banyak daripada butiran di pasir, butiran pasir di pantai. Dosa kita lebih banyak daripada bintang ke bintang di langit. Dosa kita lebih banyak daripada rambut yang bisa dihitung. Tapi ketika kita mau tulis, kadang-kadang kita juga nggak sanggup. Ada 1000 dosa, ya. Coba tuliskan 1000-1000-nya. Kadang-kadang kita nggak sanggup, paling cuma 100-200 yang kita sanggup tulis. Padahal betapa banyak dosa-dosa kita. Nah sekarang fokus ya sama 5 dosa besar dulu. Nanti kita akan pelan-pelan ya, tuliskan 5 dosa terbesar Anda. Kita akan fokus di sini. Nanti malam kita akan tahajud bareng-bareng. Kita akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah momen terbaik, momen-momen 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Seandainya kita masih keluar, masih ada dosa, sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Tulisnya dengan hati, dan bayangkan betapa beraninya kita melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosa itu. Dulu ketika melakukannya kita terlalu berani, kita menabrak yang Allah ajarkan. Dan sekarang kita coba sadar, karena memang cuma itu sebenarnya faktor terbesar yang membuat akhirnya rezeki kita tertahan. Itu baru di dunia, bagaimana nanti di akhirat. Kalau bisa tulis sampai banyak nggak apa-apa, dosa saya banyak panas, coba tulis. Karena kadang-kadang kita cuma ngaku aja dosanya banyak,
Menulisnya aja untuk diri kita sendiri kita nggak berani. Karena di training saya tantang Anda untuk menulis. Di training saya tantang untuk Anda menulis dosa-dosa Anda. Karena ternyata hanya dengan melepaskan itu, hadiahnya adalah keajaiban demi keajaiban. Wah, saya minus 21 miliar ya, pasti banyak banget dosanya. Dan saya tahu, kenal, berusaha mengenalnya. Dari mana ini dosa-dosa itu terjadi? Banyak yang kita akhirnya nggak kenal dosa-dosa kita. Kita merasa oke, saya banyak dosa, tapi kita nggak kenal dosa itu apa. Karena kita nggak mau tahu juga, kita nggak ngerti juga. Dan kadang-kadang, walaupun kita nggak tahu sistem Allah berjalan, seperti si nenek tadi. Si nenek tadi itu mungkin nggak tahu kalau meminta-minta adalah dosa. Tapi sistem Allah tetap berjalan. Dan itu yang terjadi pada diri kita. Banyak dosa-dosa yang kita nggak tahu. Tapi sistem Allah berjalan. Sistem Allah berjalan. Nah, sekarang saya ingin tantang Anda untuk menulis dalam kertas Anda. Kalau Anda takut tulisan itu akan dibaca oleh orang lain, nanti robek setelah itu. Tapi sekarang Anda tuliskan. Di akhir sesi ini saya ingin Anda benar-benar sadar bahwa ternyata betul dosa-dosa inilah yang menghimpit kehidupan kita. Dan dia pasti mau wujud menjadi sesuatu. Menjadi apa? Menjadi ketidakmudahan dalam hidup. Silakan nikmati akhir sesi ini dengan berkontemplasi, dengan kita memikirkan betapa banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa pada orang tua, dosa pada ibu, dosa di umur 3 tahun, dosa di umur 4 tahun pada ibu. Oke, dosa yang di umur sebelum balik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dicatat. Tapi apa iya tidak dicatat? Apa iya ibu kita tidak dendam sama kita? Apa iya perbuatan kita memukul ibu kita tidak berbekas dalam hatinya? Apa iya kata-kata kasar kita kepada ibu kita walaupun kita masih kecil tidak berbekas dalam hatinya? Dosa kita di umur 6 tahun, dosa kita di umur 7 tahun, dosa kita di umur 8 tahun, dosa kita di umur 9 tahun, dosa kita di umur 10 tahun. Lalu kemudian dirinci 10 tahun di bulan Januari, 10 tahun di bulan Februari. Kita sudah tidak ingat lagi. Bagaimana lagi? Sistem Allah berjalan. Semua dosa-dosa kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab yang kita tidak bisa menghindar. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini yang tidak terluput satu dosa pun? Tidak terluput satu dosa. Kita aja nggak ingat lagi dengan dosa kita. Tapi semua kitab kita termaktub semua dosa-dosa itu. Dosa pada ayah kita, dosa di umur ke-3 tahun, ke-4 tahun, ke-5 tahun, dosa ketika berdebat, dosa ketika menatap wajah ayah dengan tatapan mata tajam, dosa ketika tidak menghargai, dosa ketika melewat di depannya, kemudian dia marah karena kita tidak sopan, dosa ketika kita berjalan keluar rumah tanpa izinnya, dosa membawa teman yang ayah kita tidak nyambung, dosa karena tidak menghargai pekerjaannya, dosa karena tidak menghargai waktunya, dosa karena berkata tinggi kepada sahabatnya, dosa karena meminta terlalu banyak. Lalu bagaimana mungkin dosa-dosa itu tidak berubah menjadi ketidakmudahan dalam hidup kita? Allah sendiri yang mengatakan, "Qul tastaghfiru rabbakum." Minta ampun kalian kepada Allah, karena Allah
Sekarang akui dulu, kita adalah para pendosa. Lalu kenapa para pendosa ini sibuk memikirkan dosa orang lain? Mengapa kita yang berdosa lalu kemudian sibuk memikirkan dosa orang lain? Dosa kita saja tidak selesai kita tulis selama satu harian. Lalu bagaimana kita bisa menilai orang lain? Menilai kelemahan orang lain. Kemudian kita tulis di sosmed tentang kelemahan orang, tentang kejelekan orang. Lalu bagaimana mungkin para pendosa ini bisa menilai dosa orang lain? Selain karena kita sebenarnya abai dengan dosa-dosa kita sendiri. Karena kita tidak peduli dengan dosa-dosa kita sendiri. Kita lebih peduli dengan dosanya orang lain. Karena dosa orang lain nampak, sementara dosa kita tidak nampak. Dosa kita kepada kakak pertama. Dosa kita pada kakak kedua. Dosa kita kepada adik. Dosa kita kepada hewan yang berada di tengah jalan. Dosa kita kepada pengemis yang kita hardik. Dosa kita yang berkelahi. Dosa kita yang suara kita meninggi pada orang yang tidak bayar pada kita. Dosa kita terhadap spanduk-spanduk di jalan yang kita suuzon kepadanya. Dosa kita pada pengendara yang lain yang kita tidak suka dengan cara kendara mereka. Terlalu banyak dosa-dosa kita. Apakah kita sudah sadar itu? Kalau kemudian kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kenapa hidupku tidak mudah, ya Allah? Kenapa Engkau tidak berikan hidup yang lebih mudah kepadaku? Padahal dosa kita saja kita tidak akui. Padahal kita terlalu berani menghadap Allah dengan dosa-dosa yang banyak. Padahal kita terlalu berani menantang Allah. Padahal kita menggunakan fasilitasnya untuk berdosa. Kita menggunakan matanya untuk berdosa. Menggunakan telinga yang dititipkannya untuk berdosa. Belum lagi dosa kita terhadap Al-Quran. Yang kita membacanya padahal hurufnya tidak tahu. Tajwidnya tidak betul. Betapa banyak sholat kita yang tidak khusyuk. Sholat kita yang tidak tepat waktu. Setiap 1 detik, 1 menit yang terlambat sholat kita, bukankah itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Azan zuhur jam 12, sementara kita sholat jam 2:15. Setiap menitnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah dosa. Kalau tidak ada uzur, asar jam 3, kita sholat di jam 5. Bukankah itu juga dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum lagi dosa riba. Kita memakan harta haram. Kita membelinya dengan haram. Kita memberi makan anak kita dengan harta yang haram. Kita menaiki kendaraan dengan yang haram. Kita berbangga-bangga dengan yang haram. Kita menunjukkan harta kita kepada orang lain. Padahal itu bukan harta kita, masih belum lunas. Itu pun hanya dengan keharaman kita beli. Allah. Dosa kita kepada ulama yang kita tidak datang pada saat pengajiannya. Dosa kita menghina mereka yang pada saat itu kita belum bertobat. Atau dosa ketika kita sudah menjadi lebih soleh, lalu kemudian kita meremehkan orang-orang. Bukankah itu juga kesombongan? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Mereka-mereka yang punya kesombongan, walaupun sebesar biji zarrah, artinya tidak masuk surga, masuk neraka lah. Dan neraka itu bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dunia, yang nampak saja dihisab oleh Allah. Namun yang tidak nampak pun dihisab oleh Allah. Sombong, dengki, iri hati, serakah. Ya Rabbi, pernahkah kita merenungkan betapa banyaknya dosa-dosa kita, lalu habis waktu kita untuk memikirkan dosa-dosa, sementara waktu sekarang kita habis melihat Facebook, melihat Instagram, melihat TikTok, melihat YouTube. Padahal kalau kita lihat dosa-dosa kita, habis waktu kita dari mulai Isya sampai subuh
Kita hitung dosa-dosa kita begitu banyaknya. Tulis dosa-dosa itu. Kalau Anda sanggup, tulis semuanya. Dan rinci semua dosa-dosa itu. Lalu takutlah. Ya Allah, betul ya Allah. Pantaslah kehidupanku tidak mudah ya Allah. Pantas Engkau tidak berikan keajaiban kepadaku. Karena ternyata begitu banyak dosa-dosa yang menempel pada diriku. Ini Ramadan. Lalu bagaimana kita dengan Ramadan? Apakah sudah maksimal Ramadan kita? Atau bahkan Ramadan melaknat kita? Itu ya Allah, hamba-hambamu yang berani berdosa di Ramadan. Itu ya Allah, hamba-hambamu yang berada dalam bulanku. Namun dia berkhianat kepadamu ya Allah. Itu ya Allah, hambamu yang sudah datang ke Ramadan namun tidak maksimal dalam beribadah. Ramadan melaporkan kita. Ramadan marah kepada kita. Ramadan kecewa pada kita. Bukankah itu juga semua adalah dosa yang akan berdampak pada azab di dunia? Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar. Itulah azab, dan azab di akhirat lebih besar lagi, lebih besar, yang kita tak akan pernah sanggup menghadapi azab di akhirat. Azab di dunia saja kita tidak sanggup, lalu bagaimana lagi? Jangan katakan tidak sanggup menulisnya. Jangan katakan tidak sanggup menulisnya. Tapi katakan kepada Allah, betapa malu aku menulisnya ya Allah. Jangan katakan bahwa kita tidak sanggup menulisnya. Tapi katakan, betapa hinanya diriku di hadapanmu ya Allah. Maka pengakuan ini kita perlukan sekali bagi mereka-mereka yang ingin mencari keajaiban, bagi mereka-mereka yang berharap keajaiban. Fokuslah dengan dosa diri sendiri. Kita mau mengelak bagaimana? Sementara semua CCTV mengarah pada kita. Malaikat berada di samping kita. Dicatatnya semua dosa-dosa kita, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang tersembunyi maupun yang nyata. Allah Maha tahu semuanya. Lalu bagaimana kita bisa mengelak? Silakan berdosa di tempat yang Allah tak melihatmu. Tapi kita terlalu berani. Kita berdosa di tengah lapang, di tanah lapang. Kita berdosa. Padahal malaikat berbaris-baris melihat kita dengan hina. Malaikat menutup matanya, malu melihat hamba Allah bernama manusia yang terlalu berani berbuat dosa di tanah lapang. Tanah lapang, dunia gaib. Mungkin dunia nyata kita tersembunyi di hadapan manusia, tapi di dunia malaikat kita terlihat. Kita tidak bisa mengelak.
malu kita di hadapannya. Allahumma ampuni semua kami ya Allah yang ada dalam majelis-Mu yang mulia ini. Betapa banyak perisai-perisai rezeki kami ya Allah. Pantas jika kami tidak mendapatkan rezeki yang lain dari-Mu. Bukan karena Engkau tak mau memberi rezeki, tapi karena kami yang terlalu berani melawan-Mu. Karena kami yang terlalu berani menghadang kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, maafkan kami jika Engkau masih sedikit punya. Jikapun Engkau masih punya sedikit maaf, maka berikanlah maaf itu pada kami. Sementara Engkau memiliki maaf yang seluas samudra. Di Ramadan ini ya Allah, aku mencemurkan diri di hadapan untuk meminta maaf kepada semua kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Bismillah. Mudah-mudahan dengan kesadaran ini Allah pun akan melihat dan menatap kita hari ini. Beruntunglah orang-orang yang sadar akan kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Mudah-mudahan sebelum hari Ramadan ini, di akhir Ramadan ini, Allah memberikan ampunannya untuk kita semua. Amin. Amin. Sampai jumpa dalam sesi berikutnya. InsyaAllah kita akan melanjutkan materi kita pada asal. Saya Nasrullah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran
mujizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Al-Quran adalah mujizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mujizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Mas, itu ada
Boleh print on. Triple XL kan ya?
Mulai dari